Hasil ujian tulis 60. Nomor 2, nomor urut 002 garis miring KDK garis miring 9. Selasa sore 22 November 2022, akun Facebook bernama Roswell Bengkel mengunggah postingan yang berisi dugaan rekayasa panitia pemilihan kepala dusun di desanya, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Dalam unggahan tersebut, Roswell Bengkel menyebut panitia tidak konsisten dengan materi ujian dan aturan yang mereka buat sendiri. Pengunggah yang diketahui bernama lengkap Muhammad Rasul tersebut menuliskan hasil tes yang berubah, sedang pemilik nilai tertinggi sudah didapatkan. Ujian seleksi di Kecamatan Wuluhan, ujian itu ujian lisan, ujian tulis, juga ujian komputer. Ketika sudah ada pemenangnya nilai tertinggi, disitulah muncul sengketa. Yang menang dikalahkan. Jadi saya sebagai warga masyarakat Glundengan, saya prihatin dengan ini. Desa Glundengan sebelumnya juga ramai diberitakan tentang tidak transparannya pemilihan kepala desa pergantian antar waktu atau PAW pada 6 November 2022 lalu. Bahkan dalam Pilkades PAW yang diikuti oleh 3 calon, yaitu Wawan Erwana, Paidi Tejo Utomo, dan Basori, yang kemudian dimenangkan oleh Wawan Erwana itu, wartawan pun dilarang melakukan peliputan, yang tentu itu menabrak Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selang kurang lebih 1 bulan dari Pilkades PAW itu, Glundengan menuai kontroversi lagi dengan dugaan rekayasa dalam hasil tes ujian pemilihan kepala dusun. Muhammad Zainal Arifin, salah satu calon kepala dusun, merasa dirugikan dan menilai panitia patut diduga melakukan kecurangan dalam Pilkasum tersebut. Pasalnya, dia yang semestinya lolos sebagai pemenang justru calon lain yang dimenangkan. Itu angka-angka yang muncul dibacakan itu ganjil. Akhirnya coba kita dalami waktu itu. Terjadilah waktu itu perdebatan. Sampai akhirnya data-data itu dikeluarkan. Hasil penetapan itu ke berita acara sebelumnya sampai dengan LJK. Nah, ternyata betul. Kita maju, kita teliti satu persatu, di sana terdapat kekeliruan-kekeliruan. Nah, akhirnya malam pertama itu deadlock. Dilanjutkanlah pada malam berikutnya, 1 kali 24 jam berikutnya, kita diundang lagi. Nah, di sana panitia mengakui terjadi kesalahan input data itu di 7 titik kolom nilai. Itu kesalahan itu 1 nilai tulis itu pada salah satu peserta, yang berakibat kalau itu dibetulkan itu pesertanya, pemenangnya akan berubah. Kita pahami bersama bahwa jumlah tertinggi itulah pemenangnya. Nah, akan tetapi panitia memberlakukan aturan tambahan. Yang kita pertanyakan itu apakah itu pernah dibahas di internal panitia? Mereka menjawab tidak. Apakah itu pernah diberita acarakan? Tentu tidak, apalagi disosialisasikan kepada kita, tidak. Mereka berargumentasi itu otoritas panitia. Tentu kita tolak, tidak ada bahasa otoritas itu. Aturan main kita jelas, tatip, proses sudah selesai, hasil sudah ada, dan nilai tertinggi sudah muncul di situ. Diberlakukan pembobotan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti sudah kita simpulkan bersama itu adalah akal-akalan. Dr. Andes Mukantar, ketua panitia Pilkasum tersebut yang sekaligus sebagai sekretaris Desa Glundengan, menolak memberi keterangan saat kami temui di kantornya. Oh sudah, komentar apa lah? Ini sudah final. Memberikan keterangan. Ya, memberikan keterangan. Ini sudah final, Mas, tidak bisa diganggu-gugat. Begitu sudah. Iya. Yes. Seperti apa sebenarnya kronologi sehingga ada dugaan rekayasa dalam Pilkasum di Desa Glundengan?
Berikut kami tampilkan wawancara lengkap dengan kedua narasumber. Kapan hari saya sempat baca tulisan sampean itu di Facebook tentang ada dugaan rekayasa di dalam pemilihan Pilkasum di Desa Glundengan ini. Bisa diceritakan sebenarnya kronologinya seperti apa? Sebenarnya ya kronologinya itu kan pemilihan itu dilakukan ujian seleksi di Kecamatan Wuluhan. Ujian itu ujian lisan, ujian tulis, juga ujian komputer. Ketika sudah ada pemenangnya nilai tertinggi, disitulah muncul sengketa yang menang dikalahkan. Jadi saya sebagai warga masyarakat Glundengan, saya prihatin dengan ini. Ini kan namanya tidak mengikuti Pancasila kelima kalau gini nih. Cerita menang dikalahkan itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi yang menang itu dikalahkan. Nah, mereka itu mencari cara supaya Mas Zainal itu dan Rozik itu kalah gitu. Nah, seperti apa itu? Contohnya seperti penambahan pembobotan itu. Sebetulnya kan tidak ada itu di tatip itu pembobotan. Nah, terus beberapa hari sengketa, terus saya mendengar kemarin bahwa itu panitia sudah bertemu dengan Pak Adi Wijaya DPMD. Nah, ketika ketemu di sana ternyata katanya suruh ngikuti perbub aja. Jadi seperti ujian komputer sama ujian lisan itu dibuang. Nah, saya loh kok bisa begitu Pak? Ke panitia itu. Ya itu sudah peraturan dari sana Mas. Loh, seharusnya kan sebelum ujian itu dibuang dulu lah. Ini ketika sudah ada pemenangnya, kenapa harus dibuang? Ini kan nggak beres Pak, gitu saya. Jadi sebelumnya sudah ujian. Sudah ujian. Sudah ditemukan pemenang. Sudah. Lalu kemudian masih ada ujian lagi. Gitu. Iya, rencananya ini kan kalau kan tadi bilang gini, akan dilanjut ujian ulang Mas. Siapa? Yang nilainya draw. Nilai draw siapa? Nilai draw itu Muhammad Fahrul Rozik dengan Bapak Goni. Lah terus kayak Mas Zainal Sumberjo gimana? Oh nggak ikut itu loh. Kok bisa nggak ikut? Apa masalahnya? Nah, jadi panitia itu tidak menjawab pertanyaan saya yang itu. Masalah Mas Zainal nggak ikut ujian lagi itu. Baik. Dan itu sampean kan menulis di situ ya. Iya. Dan menyertakan hasil-hasil. Iya. Hasil-hasil apa namanya? Hasil ujian seleksi itu. Yang menang dan dan kalah, iya. Nah, di situ sampean juga menyertakan ada sampel yang diduga rekayasa. Iya, betul. Nah, maksudnya begini, yang ingin saya tanyakan, saya tidak begitu detail ya melihat iya. bentuk dugaan rekayasanya itu seperti apa? Ya dugaan rekayasanya ya itu Mas, kemarin kan nilainya Rozik itu 78 dibikin 58, jadi kalah Rozik gitu. Loh, ada nilai yang berubah? Ada nilai yang berubah itu. Ternyata kemarin ya itu telepon ke saya minta maaf, ya tak maafkan, itu salah katanya, salah dalam penulisan karena terlalu capek katanya, alasannya itu. Padahal dikalahkan pertama gitu. Ketika kita menemukan dugaan-dugaan itu, jadi mereka bilang itu teledor gitu, salah input data gitu. Dan dia minta ke saya video di sosmed tuh hapus semua. Saya nggak mau. Tuh. Alasan mereka apa supaya itu dihapus? Ya nggak tahu juga. Yang penting dia minta dihapus gitu videonya. Nggak mau saya menghapus video itu. Setelah postingan-postingan itu beredar, iya, dan sempat viral juga, apa pernah sampai didatangi oleh perangkat desa atau panitia? Ada, cuman yang ngancam lah. Ada yang ngancam, awas kamu sekali lagi bikin onar seperti itu, gitu. Oh ya, tak tunggu gitu. Sempat ada ancaman? Sempat ada, iya. Bisa disebutkan inisial saja lah? Ya, gimana ya, nggak perlu lah kayaknya Mas. Itu apa? Perangkat desa apa bukan? Iya. Perangkat desa juga? Iya. Panitia juga? Iya, bukan. Cuma perangkat desa gitu, iya. Kan? Ya, saya hanya mewakili masyarakat Glundengan ini kepada Pemdes Glundengan, ya transparanlah bekerja itu. Jangan mempermainkan rakyat kecil. Kalau gini kan bingung rakyat itu. Jangan manipulasi data. Itu kemarin memang
minta maaf, itu salah input katanya alasannya, padahal sudah dikalahkan itu Rozik itu. Ternyata Rozik menang selanjutnya menang, Mas Zainal aja yang gugur gitu. Rozik menang, Mas Zainal gugur. Dan info terakhir saat ini ternyata Rozik harus ikut ujian ulang, padahal di sana kan ada yang nomor 4 itu menjadi apa ya, pertanyaan itu. Jadi yang benar itu disalahkan, ada nomor 4 itu pertanyaan itu. Harapannya ya untuk ke depan ini, ayolah Pemdes bekerja yang benar gitu, jangan asal-asalan. Ini kan kalau gitu kan kayak sistem kerajaan karena betibi itu. Tidak transparan. Iya. Terus ini kan artinya proses apa namanya ya? Proses pemilihan kan belum selesai. Belum selesai. Jadi pemilihan apa Pilkasun yang sedang berjalan itu yang Iya. semestinya sudah selesai. Nggak selesai. Tapi tidak selesai sampai sekarang. Berlarut-larut. Iya, berlarut-larut dan tidak ada apa namanya? Belum ada penandatanganan. Belum ada. SK. Belum ada. Nah, seperti apa ini kondisi ke depan ini? Sampai melihatnya Ya, dalam upaya-upaya sampai nanti diresmikan sebenarnya siapa pemenangnya kan iya. belum ditemukan. Belum ditemukan ya. Walaupun Masih- sebelumnya sudah ditemukan. Sudah ditemukan ya. Tapi seandainya sampai yang apa ya, yang menang itu kalah, dikalahkan, ya akan amburadul lah. Gitu ya. Pasti itu kisru itu orang-orang. Ya kan, gimana kok bisa seperti ini gitu. Yang menang kalah, kan lucu. Tapi secara persyaratan, apa semuanya sudah memenuhi persyaratan? Sudah memenuhi persyaratan itu. Persyaratan di dalam Pilkasun ini Sudah. dipenuhi. Wong itu sudah ujian, disaksikan Pak Camat, Kak Muspika itu yang menyaksikan. Oh, ada Muspika Oh juga? iya, Muspika itu menyaksikan. Saat ujian itu? Iya. Jadi Muspika itu menyaksikan. Kok sampai bisa berlarut-larut begitu? Iya, itu kan Muspika itu apa ya? Cuman menyaksikan. Yang berperan di situ kan panitia dengan peserta. Baik, saya Muhammad Zainal Arifin, salah satu peserta dalam seleksi pengisian perangkat Desa Glundengan untuk pengisian kekosongan Kepala Dusun Sumberjo. Isu yang beredar bahwasanya ada dugaan kekayaan di dalam Pilkasun itu bisa dilihat yang juga dilakukan oleh panitia. Seperti apa sampai tindakan mereka? Tapi pada saat ujian itu berakhir sampai dengan malam itu langsung diumumkan oleh panitia. Sudah ada penetapan hasil yang di situ berita acara sudah ditandatangani lengkap oleh panitia dan Muspika. Artinya berita acara itu sebenarnya kan harus diakui sebagai dokumen negara yang legal. Tetapi ketika itu dibacakan, kita insting saja mengatakan itu angka-angka yang muncul dibacakan itu ganjil. Akhirnya coba kita dalami waktu itu. Terjadilah waktu itu perdebatan. Sampai akhirnya data-data itu dikeluarkan. Hasil penetapan itu ke berita acara sebelumnya sampai dengan LJK. Nah, ternyata betul. Kita maju, kita teliti satu persatu, di sana terdapat kekeliruan-kekeliruan. Nah, akhirnya malam pertama itu deadlock. Dilanjutkanlah pada malam berikutnya, 1 kali 24 jam berikutnya, kita diundang lagi. Nah, di sana panitia mengakui terjadi kesalahan input data itu di 7 titik kolom nilai. Itu kesalahan itu satu nilai tulis itu pada salah satu peserta yang berakibat kalau itu dibetulkan itu pesertanya, pemenangnya akan berubah. Yang kedua, di seluruh nilai lisan untuk peserta di 2 dusun itu semuanya terjadi salah input. Nah, itu sengketa yang pertama. Yang kedua, dalam tatib itu jelas. Tatib itu yang kita terima dan disepakati sejak awal bahwa aturan main pengisian perangkat ini adalah tatib. Jadi proses itu semuanya sesuai dengan tatib, on the track sampai dengan pelaksanaan malam itu.
kita pahami bersama bahwa jumlah tertinggi itulah pemenangnya. Nah, akan tetapi panitia memberlakukan aturan tambahan yang kita pertanyakan itu, apakah itu pernah dibahas di internal panitia? Mereka menjawab tidak. Apakah itu pernah diberita acarakan? Tentu tidak, apalagi disosialisasikan kepada kita, tidak. Mereka berargumentasi itu otoritas panitia. Tentu kita tolak, tidak ada bahasa otoritas itu. Aturan main kita jelas, tatip, proses sudah selesai, hasil sudah ada, dan nilai tertinggi sudah muncul di situ. Diberlakukan pembobotan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti sudah kita simpulkan bersama itu adalah akal-akalan. Karena dengan diberlakukan pembobotan dengan angka yang tidak rasional itu, pemenangnya akan berubah. Dari yang jumlah tertinggi si A misalkan itu menjadi si B. Kenapa? Karena angka pembobotan itu rasional. Apa ulangi? Tidak rasional. Itu contoh. Untuk nilai uji praktik itu hanya 16,7. Ngapain kok muncul angka 16,7? Itu apa dasarnya? Kalau yang lazim mungkin itu nilai tulis. Itu 50% pembobotannya. Kemudian nilai lisan, wawancara, itu juga gak rasional itu, jadi 33,3. Kenapa kok tidak 50, 30, 20 atau 50, 25, 25%? Ini kok pecahan? Dari mana? Rumus yang mana yang dipakai? Itu kita tolak. Nah, itu deadlock lah pada malam kedua itu tidak ada titik temu. Sampai akhirnya 2 hari yang lalu kita mendapat undangan lagi, itu lebih dari 7 kali 24 jam. Akhirnya itu kita diundang lagi untuk penetapan. Nah, di situ ternyata sudah berubah lagi. Itu tidak dipakai 2 nilai lisan dan praktik, yang dipakai hanya ujian tulis. Itu dasarnya kemana? Katanya dasarnya Perbup 25 tahun 2016. Oke, tentu kita bantah. Kalau kembali ke Perbup 25 2016 harusnya komprehensif. Kalau ini langsung kembali ke Perbup 25 tahun 2016 itu, kan ini hanya sepotong bahwa di sana hanya diakui memang hanya uji tulis. Oke, kita sepakat uji tulis. Tetapi ada kewajiban di sana panitia itu membuat tatip. Nah, tatip itu tentu otoritas panitia yang kemudian disepakati dan disosialisasikan kepada peserta. Tidak serta-merta 2 nilai lisan dan praktik dihapus, langsung diambil nilai tulis itu. Jadi harus start dari 0 ini. Panitia membenahi tatip, kemudian memulai proses yang baru. Jadi ujian itu kalau memang mau dilakukan ujian tulis ke semuanya. Nah, ini tidak. Pemberlakuan Perbup 25 2016 ini hanya parsial, sepotong-sepotong. Sumberjo diterapkan hanya pakai ujian tulis saja, 2 nilai yang lain dihapus. Berarti pemenangnya sudah ada nilai tertinggi tulis. Ya, untuk kerajaan itu ada nilai draw, harus uji ulang. Itu. Sebenarnya hasil tes itu sudah diumumkan waktu ini juga. Iya, iya. Waktu pemilihan pertama. Malam pertama itu. Sudah diberita acarakan. Tiba-tiba sampean keberatan. Iya. Keberatan dengan hasil yang ada. Iya. Lalu sampean mempertanyakan itu kan. Iya. Ada kesalahan yang sampean sebutkan barusan, kesalahan yang disebutkan sebagai kesalahan itu. Iya, gitu ya? iya. Tapi di situ sangat banyak. Banyak. Begitu. Betul. Bukan hanya di 1-2 tempat saja. Di 7 kolom nilai peserta. 7 kolom nilai salah input. Salah input. Menurut sampean itu rasional apa tidak? Iya, tidak rasional. Untuk kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, dan hasilnya ini untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu ini sebuah kecerobohan kalau ini sebuah kelalaian. Tapi kalau memang ini unsur kesengajaan, tentu ini pidana.
karena dibiayai oleh keuangan negara dan harus dipertanggungjawabkan tentunya ini secara legal formal. Kita sempat berpikir untuk memperkarakan ini, mempidanakan ini. Kita pikir bukti permulaannya sudah cukup, tetapi kita berpikir lain lah, kalau ini masih ada ruang negosiasi, ayo ini kita perbaiki bersama. Nah itu ternyata tidak ada kesempatan itu dari panitia. Bahkan kemarin di pertemuan yang terakhir itu mereka tidak membuka ruang diskusi, dialog, apalagi perdebatan, itu enggak. Jadi bahasanya lebih vulgar kita pikir ya. Jadi mau ya seperti ini, kalau nggak mau silakan gugat. Itu. Oh begitu. Sampai ada bahasa seperti itu. Iya. Enggak, maksudnya begini. Kalau umpama ternyata yang terlaksana nanti adalah dugaan tetap dengan menggunakan hasil rekayasa itu, kira-kira apa langkah ke depannya? Kita masih berpikir ya untuk melakukan langkah-langkah itu. Bukan perkara masalah jabatannya, tapi kecurangan ini harus dibuka untuk edukasi kepada publik bahwa pemerintahan kita ini harus diawasi, karena potensi-potensi kecurangan dan sebagainya itu tetap ada. Nah, ini yang harus kita edukasi. Jadi masyarakat harus kita beri penjelasan secara komprehensif dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bahwa dalam proses pengisian perangkat dusun di Desa Gelundungan ini ada masalah yang serius, dan itu bisa saja terjadi sejak masa-masa lampau dan mungkin juga akan terjadi pada masa-masa yang akan datang, atau mungkin ini sudah lazim terjadi di daerah-daerah lain, hanya saja mungkin selama ini kita kurang jeli mengamatinya. Nah ini, jadi unsur edukasi pendidikan kepada masyarakat itu sebenarnya yang ingin saya pribadi untuk sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan kita diam saja, hanya mau dibodoh-bodohi, tetap kita harus kritis, tentu dalam konstruktif ya, dalam hal membangun bersama, bukan menghambat jalannya roda pemerintahan desa, tidak. Apalagi ini acara demokrasi yang diselenggarakan menggunakan uang negara. Iya, itu. Jadi aturan mainnya sejak awal kan kita jelas. Jadi jangan kemana-mana melebarnya. Jadi tatib proses jumlah, tatibnya sudah jelas, legal. Itu adalah perintah dari aturan yang lebih tinggi bahwa panitia itu harus menyusun tatib. Kita bermain sampai dengan ujian dan diumumkan itu sudah sesuai tatib. Di tatib itu diatur 3 jenis ujian, tulis, praktik, dan lisan. Hasilnya sudah ada. Tidak ada lagi tambahan itu, ada rekayasa yang lain-lain, pembobotan apa dan sebagainya dengan alasan otoritas atau apa, nggak ada di mana. Jadi harus kembali ke tatib gitu. Ada nggak sampai berpikiran bahwasanya ada dugaan memang orang-orang yang sebenarnya menang ini memang sengaja ingin supaya tidak menang begitu? Ya tentu dugaan itu ada, tetapi tidak spesifik kepada peserta yang lain, karena bagaimanapun mereka statusnya juga peserta. Kemampuan untuk melakukan itu mungkin 50%, tapi 50% lainnya ya di panitia. Nah, jadi ini jadi istilah kolusi lah itu di antara mereka, itu patut diduga, itu patut diduga karena kejadiannya seperti ini, begitu sistematis. Kecurangan yang dilakukan ini. Baik, hal lainnya yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai penutup. Setidaknya ini menjadi bahan pembelajaran untuk siapapun yang terlibat, yang ingin terlibat di dalam dunia perpolitikan seperti ini. Carut marut pemerintahan kita ini adalah potret kecil di akar rumput di masyarakat bawah sekelas Pilkasun. Jadi harus siap secara lahir dan batin kalau kita ingin bertarung dalam kontestasi yang dilaksanakan, baik itu di tingkat yang rendah seperti ini pengisian perangkat desa maupun di perpolitikan yang lebih tinggi. Harapan terakhir sampai
dengan proses yang tidak selesai itu seperti apa? Ya kita inginnya ini on the track, jadi tetap hukum harus sebagai panglima, tatib itu menjadi rel dan harus kita pedomani. Kalau hasil, sampean maunya hasil yang awal, apa yang perlu ujian-ujian lagi ini? Ya kalau kembali ke aturan main bahwa tatib itu sudah dibuat, sudah disosialisasi, sudah sesuai dengan perbub, proses sudah selesai, hasil sudah ada, tanpa hasil itu direkayasa, itu yang harus diumumkan. Gitu. Bukan hasil yang direkayasa. Jadi tidak perlu ada pemilihan. Tidak perlu pembobotan itu, nggak ada itu, akal-akalan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di pertama itu kita tolak karena pemberlakuan pembobotan itu jumlah tidak ditampilkan. Jadi kalau penjumlahannya sederhana, A plus B plus C kan gitu aja, berapa gitu aja. Ternyata di rumus Excelnya itu sudah dilakukan rumus, sudah masukkan rumus, sehingga kalau di enter keluar hasilnya sudah ini, yang menang bisa jadi kalah, yang kalah bisa jadi menang. Oh begitu. Iya. Dan itu kita cermati dari angka-angka yang dibacakan waktu itu, kita coba kita hitung, diulang, dibacakan, nilai tulis si A sekian, B sekian, jumlahnya sekian. Ini, yang lain juga begitu. Ini sangat berbanding terbalik.